Messages 809. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Kralibra bersama aku Andira. Kali ini yang akan aku share kepada kalian semua bukan informasi tentang SKB atau juga persiapan-persiapan kita menjelang SKB, tapi aku akan share tentang gaji dan juga penghasilan-penghasilan lain yang akan kita dapatkan kalau kita nanti berhasil lulus SKB, kemudian juga sudah menyelesaikan proses pemberkasan dan akhirnya diangkat menjadi CPNS. Kenapa hal ini penting untuk kita ketahui dan juga diketahuinya dari sekarang? Karena teman-teman yang mendaftar sebagai CPNS ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga memiliki kemampuan keuangan yang juga pastinya berbeda-beda. Kalau untuk kita yang mungkin tinggalnya di kota yang sama dengan lokasi instansi yang kita pilih nanti atau lokasi kita ditempatkan nanti, mungkin itu nggak akan terlalu jadi masalah ya. Atau mungkin juga kita tinggal di tempat kayak saudara atau ya di tempat orang-orang terdekat yang nggak memerlukan biaya-biaya tambahan untuk semacam ongkos atau juga kos atau kontrak rumah dan sebagainya yang membutuhkan biaya cukup besar, itu mungkin nggak akan jadi masalah. Tapi berbeda dengan teman-teman yang mungkin merantau dari kota atau dari provinsi yang jauh, atau mungkin juga yang udah punya keluarga dan pastinya perlu juga untuk membiayai keluarganya, atau mungkin sekarang udah kerja di mungkin di perusahaan swasta gitu, atau mungkin juga punya pekerjaan lain sebelumnya yang secara penghasilan mungkin lebih besar dibanding penghasilan ketika jadi CPNS. Jadi pasti harus mempersiapkan dulu keuangannya dari sekarang supaya nanti ketika jadi CPNS nggak akan kaget dan malah bingung untuk mengatur keuangannya. Itu adalah alasan kenapa kita perlu juga tahu berapa sih penghasilan yang akan kita dapatkan ketika nanti lulus sebagai CPNS. Jadi dari informasi yang aku baca, untuk gaji PNS itu aturan terbarunya ada di PP nomor 15 tahun 2019. PP ini adalah peraturan pemerintah perubahan dari PP nomor 7 ya. PP nomor 7 tahun 1977. Itu intinya kayak tentang gaji PNS gitu. Kalian nanti bisa cari sendiri peraturan pemerintahnya. Nah, di perubahan ke-18-nya ini yang paling berubah itu adalah ketentuan mengenai gaji di masing-masing golongannya itu. Sekarang aku akan share kepada kalian dan sebetulnya bisa dicek langsung di peraturan pemerintahnya, tapi dari beberapa PP yang tadi udah aku download lampirannya itu semuanya nggak ada yang bagus banget untuk dibaca sama screen reader, jadi aku baca yang sumbernya ini dari Kompas. Rincian terbaru daftar gaji PNS 2020. Nah, ini dia. Selalu bakal juga ini tanda berdasar berikut. Gaji PNS untuk golongan A hingga IV. Hitungan gaji dari yang paling rendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Jadi ada masa kerja golongannya juga. Untuk yang baru sebagai CPNS berarti anggap aja semua masa kerjanya 0 tahun ya. Dan kita akan cek dari golongan 2A aja. Karena kayaknya sekarang juga udah nggak ada ya rekrutmen CPNS ini yang mensyaratkan pendidikan minimalnya itu SD atau SMP. Golongan A lulusan SD dan SMP. Poin. Golongan I poin. Golongan 3 C residence poin. Golongan poin. Golongan poin. Golongan ID RP2 poin. Golongan poin. Daftar dimulai. 3 C residence RP 100. Golongan II lulusan SMA dan DII. Nah, ini untuk golongan 2 ini pendidikan minimalnya itu adalah SMA dan juga D3. 3 C residence poin. Daftar dimulai. Untuk lulusan SMA itu golongannya adalah 2A. Golongan IA RP 2.22.200, RP 3.373.600. Nah, jadi yang terendahnya ini sekitar 2.022.000. Dan ini kan untuk gaji yang sudah jadi PNS. Sementara untuk yang masih CPNS itu gajinya adalah 80% dari
gaji pokok PNS-nya. Jadi untuk yang lulusan SMA kayak formasi penjaga tahanan, terus apa namanya ya, yang keimigrasian itu dibagi aja 80% dari 2.022.000. Berarti itu mungkin sekitar 1,6 juta ya untuk gaji pokoknya. Poin. Golongan IIB. Poin. Golongan IIC. RP 2.301.800 R. Nah, untuk yang golongan 2C ini untuk lulusan D3 gajinya 2.301.400. Poin. Golongan IIC. RP 2.301.800 RP. Oh sorry, 2.301.800. Berarti 80%-nya itu sekitar 1.860.000-an. Poin. Golongan IID. Golongan II. Lulusan S1 hingga S3. Nah, ini untuk golongan 3, lulusan S1, S2, sama S3. Untuk S1 itu golongannya adalah 3A. Poin. Daftar dimulai. Gajinya Golongan IIA. RP 2.579.400 RP 4 juta. 2.579.400 dan 80%-nya itu adalah sekitar 2.060.000-an. Poin. Terus untuk yang S2 itu golongannya 3B. Golongan II. RP 2.688.500 RP 4. 2.688.500. 80%-nya itu sekitar 2.100.000-an lah, sekitar segitu. Nah, kalau yang S3 ini aku kurang tahu dia startnya itu di 3C atau tetap 3B. Poin. Kalau 3C ini kan gajinya Golongan II. RP 2.800.300 RP 4 juta 2.800. Poin. Golongan II. RP 2.800.300 RP 2.300. 80%-nya itu sekitar 2.230.000-an lah, sekitar segitu. Nah, itu baru besaran gajinya. Dan untuk CPNS juga akan mendapatkan tunjangan yang lain, yaitu tunjangan suami atau istri untuk yang sudah menikah ya pastinya. Dan kalau dua-duanya itu statusnya sama sebagai CPNS atau sebagai PNS, itu yang dapat tunjangan cuma salah satunya dan diambil dari gaji yang lebih tingginya. Dapat tunjangannya itu 5% dari gaji, berarti ya dikalikan aja sendiri. Misalnya yang 3A tadi sekitar 2.060 sekian ribu, itu 5%-nya tuh berapa ya? 100.000-an lah. Itu terus ada tunjangan anak untuk yang udah punya anak, itu besarannya 2% dari gaji. Untuk maksimalnya berapa ya? 3 anak. Pokoknya ketentuan-ketentuan itu semuanya ada di PP nomor 7 tahun 1977 tadi itu. Terus juga CPNS juga udah mendapatkan tunjangan uang makan. Itu untuk yang golongan 2 35.000 per hari. Terus untuk yang golongan 3 itu 37.000 per hari. Harinya itu adalah hari kerja. Jadi kalau hitungan normalnya itu berarti 1 bulan itu sekitar 25 hari kerja ya. Jadi kalau yang golongan 3A itu 37.000 dikali 25 itu berarti sekitar 925.000-an lah, 900.000-an gitu untuk 1 bulan. Nah, jadi bisa ditotalin aja sendiri kira-kira berapa. Mungkin untuk yang belum menikah itu yang masih single, jadi kalau yang golongan 3A bisa dapat gaji dan uang makan itu sekitar ya 3 juta lah untuk 1 bulannya. Nah, tapi selain yang tadi itu, untuk gaji, uang makan, dan tunjangan keluarga itu tunjangan suami atau istri dan anak, itu kan besarannya sama untuk CPNS dimanapun instansinya, baik di pusat maupun daerah. Tapi ada juga tunjangan lain, namanya itu beda-beda sih sebetulnya. Ada yang tunjangan kinerja kalau untuk instansi pusat, terus ada yang TPP itu apa ya, tambahan penghasilan pegawai untuk instansi daerah, atau tunjangan kinerja daerah, itu kayak di Pemprov DKI namanya tunjangan kinerja daerah, dan besarannya itu berbeda-beda untuk masing-masing instansi. Nanti itu bisa aku share lagi di video berikutnya. Nah, jadi besaran penghasilan CPNS itu
biasanya sih akan lebih besar dari yang tadi udah aku share itu. Misalnya untuk yang 3A nggak betul-betul 3 juta, tapi ditambahkan lagi sama tunjangan di instansinya masing-masing. Jadi ya kita bisa mulai mempersiapkan dari sekarang. Kalau memang penghasilan kita sekarang mungkin masih lebih besar dibanding penghasilan ketika nanti jadi CPNS, mulai harus siapkan tabungan dari sekarang supaya nanti udah ada persiapan. Atau mungkin untuk teman-teman yang juga perlu biaya-biaya lain kayak biaya kos, biaya transportasi, atau uang makan selama nanti mulai ditempatkan di instansinya masing-masing, juga bisa mempersiapkan diri dari sekarang, cari-cari kos yang paling sesuai harganya. Terus mungkin juga bisa cari yang jaraknya nggak terlalu jauh dari instansi tempat kalian nanti akan ditempatkan, kira-kira kayak gitu sih. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kalau kalian punya informasi lain juga bisa share ke sini, bisa komen, dan kita bisa diskusi sama-sama. Kalau emang video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, bisa tolong dibagikan juga. Dan jangan lupa like serta subscribe channelku Keralibra. Terima kasih. Control Center. Apply. Hearing. Low. Dipilih. Screen record.